Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini sebelumnya aku pengen minta maaf dulu ke kalian karena belakangan ini aku jadi kayak jarang banget ya upload video. Yang pertama karena aku ada kesibukan baru. Aku baru masuk kuliah guys, jadi kayak menyesuaikan waktunya itu lagi rada sulit ya karena lagi banyak banget ngurus-ngurusin pendaftaran. Dan insya Allah aku bakal mulai aktif lagi. Aku bakal usahain banget seminggu itu satu video. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video tentang 10 rekomendasi konten tanpa wajah untuk para YouTuber pemula. Nah, siapa di sini yang masih malu buat nampilin wajah? Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang masih malu? Ayo, tulis di kolom komentar. Aku di sini udah siapin ide-ide konten, kira-kira konten apa sih yang bisa kalian buat walaupun kalian gak nampilin wajah nih. Dan aku juga nanti bakal sekaligus kayak kasih contoh channelnya juga yang bisa kalian tiru gitu ya. Tiru ini dalam artian bukannya kayak plagiat abis-abisan gitu ya. Di sini kayak kalian bisa kira-kira seperti apa sih gambarannya konten-konten tanpa wajah itu. Nah, nanti aku bakal rekomendasi juga beberapa channel yang mungkin bisa kalian pelajari juga. So, penasaran nggak kira-kira konten-konten apa aja sih yang bisa kalian coba? Pastikan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Dan langsung aja kita mulai. Let's go! Oke guys, jadi langsung aja kita mulai ke rekomendasi konten yang pertama, yaitu adalah konten tutorial ya. Dan ini tuh dalam artian screen record ya. Jadi kayak misalkan kalian bisa bikin tutorial tentang WhatsApp atau Instagram atau kayak YouTube, boleh juga kayak di channel aku juga, aku kan suka bikin tutorial. Nah, itu kayak nampilin screen record aja gitu kan. Kalau misalkan kalian belum pede bikin opening atau kayak closingan, ya kalian bisa bikin aja screen recordnya. Contoh, aku di sini kayak udah cari ya channel yang bagus banget yang membahas tentang tutorial tapi hanya tampilin screen recordnya. Kalian bisa cek aja channelnya, namanya Kawaii Studio. Jadi dia itu kayak nge-share tentang tutorial menggunakan software Photoshop ya. Kalian bisa pelajarin kayak gitu gimana sih kira-kira bikin konten yang cuman menampilkan screen record. Kalian bisa cek aja channelnya dan itu menurut aku worth it banget. Rekomendasi konten tanpa wajah yang kedua yaitu adalah konten animasi. Nah, pasti kalian gak asing kan ya sama konten-konten animasi. Aku juga kebetulan suka banget nontonin konten animasi. Aku ada nge-subscribe channel luar negeri gitu kalau nggak salah, channel orang India, dan itu tuh dia kayak bikin animasi horor gitu. Itu kayak seru banget sih menurut aku. Atau kalau yang animasi-animasi lokal, kalau misalkan kalian nggak tahu ya contoh channel-channel animasi itu seperti apa, contohnya kayak channel animasi Nopal, pasti tahu kan. Nah, terus ada animasi dari Kak Fergie Gen X, itu juga dia udah lumayan banget subscribers, kalau nggak salah sekarang udah 1 juta lebih. Terus juga ada channel yang masih standar-standar aja, itu channel Helida, tapi animasinya menurut aku bagus banget. Dia tuh kayak muslimah gitu tapi lucu gitu, gemes. Kalian bisa cari aja deh pokoknya channel-channel yang aku rekomendasiin ini, dan kalian bisa kayak pelajarin gimana sih cara membangun channel yang menampilkan animasi-animasi seperti itu. Nah, kalian bisa cek aja channel-channel yang tadi udah aku sebutkan. Ini juga menurut aku worth it banget, apalagi kalau misalkan kalian punya kayak bakat untuk mendesain gitu ya. Ini kayak bisa kalian manfaatkan peluangnya gitu. Yang selanjutnya, rekomendasi ketiga yaitu adalah konten tentang review film. Nah, ini juga salah satu konten tanpa wajah yang menurut aku cukup lumayan mantul ya. Dan di sini juga ada tapinya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin konten review film, pastikan kalian udah mengetahui persyaratannya gimana sih caranya nampilin cuplikan-cuplikan film. Itu harus pakai kayak sistem fair use. Pokoknya kalian cari-cari aja, kebetulan aku belum bahas di channel aku ya. Pokoknya kalian bisa cari aja info-infonya di YouTube Help atau di video-video kreator lain, itu pasti udah ada yang pernah membahas. Dan contoh channel-channel yang review film dan mantul banget ada, aku udah rangkum di sini. Ada channelnya IQ7, itu yang memperkenalkan kata membagongkan ya kalau kalian tahu. Aku suka nonton review film dari channel ini. Terus ada box review film dan juga kamar film. Kalian bisa cek aja channelnya, gimana cara mereka membuat rangkuman review film supaya lebih menarik tapi tetap aman kayak gitu. Ini sangat dibutuhkan kreativitas ya, karena kayak kalian kan harus nyatu-nyatuin beberapa frame kayak gitu, dan harus bisa menjaga supaya konten ini tuh tetap aman. Jadi gunakan fitur fair use ya guys gitu. Yang keempat yaitu adalah konten seputar unboxing atau review suatu produk. Nah, ini juga bisa kalian coba ya guys, karena kalau unboxing itu kan paling yang kelihatan cuma tangan kan. Terus kayak sambil di review, habis di unboxing kalian review gitu produknya. Misalkan kalian beli HP Samsung gitu, terus habis itu kalian unboxing, terus kalian review, oh ini HP Samsung kayak gini bla 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 bla. Aku juga ada channel yang bisa kalian jadiin kayak buat analisa juga.
aku lihat channel Sobat Jajan sama channelnya HP Bae. Nah, untuk yang Sobat Jajan ini dia tuh kayak beli produk gitu, terus dia unboxing, terus sambil dia review, dan pembawaannya itu menarik banget loh, kayak humoris gitu, bikin orang kayak nontonnya tuh seru. Kalian bisa kepoin ya channelnya. Terus juga channelnya HP Bae. Walaupun jumlah subscribersnya belum begitu banyak, tapi dari cara pembawaannya dan juga pengambilan angle videonya tuh udah oke banget. Kalian jadi bisa contoh ya, kira-kira seperti apa sih bikin konten unboxing atau review suatu produk yang kelihatannya nih enak ditonton sama para viewers kayak gitu. Coba dikepoin ya channel kedua itu menurut aku oke banget sih. Selanjutnya yaitu adalah konten gaming. Nah, konten gamingnya ini tuh kan biasanya ada facecamnya nih Kak Riri. Nggak perlu guys, jadi kayak kalian tampilin aja gameplaynya, kayak misalkan kalian lagi main game apa, misalkan PUBG atau Free Fire atau Mobile Legend atau POW gitu kan. Kalian bisa langsung videoin aja gitu pas kalian lagi main, kayak kalian pakai aplikasi screen recorder, terus kayak kalian videoin contoh-contohnya. Kalau misalkan kalian bingung, Kak masa garing banget sih kayak cuman ngevideoin gitu, kalian jangan ngevideoin aja guys, tapi kayak kalian kasih voice over, kayak contohnya ya, contoh channelnya ada di sini. Aku lihat Game Clips, terus sama channelnya Bang Milihia, pasti tahu lah ya. Siapa sih nggak kenal Milihia, dan sampai sekarang tuh dia belum pernah kelihatan kan wajahnya, belum pernah face reveal, dan itu kalian bisa kayak contoh aja kira-kira seperti apa sih bikin konten gameplay yang menarik. Kalian bisa contoh aja dari kedua channel yang tadi udah aku rekomendasiin buat kalian analisa. Selanjutnya yaitu adalah konten DIY, do it yourself. Jadi kayak kalian bikin suatu prakarya atau apa gitu mungkin ya. Nah, ini juga bagus banget sih menurut aku, karena banyak banget yang kayak nyari-nyari loh. Kalau konten DIY ini tuh kebanyakan kayak dicari. Contohnya ya, kayak sekarang ini kan lagi viral banget kayak gantungan masker. Kalian tahu kan ya, strap mask itu. Dan itu tuh kayak banyak banget yang nyari, kayak aku sendiri pun nyari guys gitu. Itu kan kayak konten DIY kan masuknya, kayak kalian tinggal aja nih videoin, kalian bikin strap mask, terus kalian videoin dan kalian upload. Nah itu nggak perlu nampilin wajah kan. Menurut aku ini oke banget sih, sebenarnya nggak jauh beda sama konten tutorial. Kan tadi konten tutorial aku pembahasannya tentang yang screen record ya. Nah ini bedanya tutorialnya tuh DIY gitu, yang kelihatan tangan gitu. Dan ini menurut aku oke banget, bisa kalian coba juga ya. Next, kalau misalkan kalian punya tempat wisata yang deket dari rumah atau di daerah rumah kalian tuh banyak kayak pemandangan yang bagus atau yang oke, yang kece gitu buat di videoin, kalian bisa bikin konten ini, konten tentang vlog wisata atau perjalanan. Nah, pasti nggak kepikiran kan? Nah, makanya kalian bisa coba nih, kalian kayak lihat kira-kira spotnya mana nih yang bagus ya, videoin gitu, kayak ala-ala sinematik gitu. Aku punya satu channel yang menurut aku oke banget, kayak pengambilan gambarnya tuh kayak bagus banget deh, sumpah. Kalian bisa cek aja channelnya Aso Tahu. Itu kayak keren banget video sinematiknya tuh, kayak dia cuman videoin tentang perjalanan aja, kayak misalkan dia lagi naik gunung terus dia videoin. Nah kalian juga bisa coba, misalkan kalian lagi jalan-jalan nih kemana, misalkan ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, terus kayak kalian bikin videonya, kayak kalian bikin sinematik gitu, nggak perlu nampilin wajah juga, itu bisa guys. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada orang yang pengen ke Candi Borobudur terus nyari gitu kan pemandangan Candi Borobudur, tiba-tiba muncul kan video kalian. Nah itu kan oke banget kan, kalian bisa cobain ya, itu nggak perlu nampilin wajah juga kok. Next, kalau misalkan kalian punya tempat wisata yang deket dari rumah atau di daerah rumah kalian tuh banyak kayak pemandangan yang bagus atau yang oke, yang kece gitu buat di videoin, kalian bisa bikin konten ini, konten tentang vlog wisata atau perjalanan. Nah pasti nggak kepikiran kan? Nah makanya kalian bisa coba nih, kalian kayak lihat kira-kira spotnya mana nih yang bagus ya, videoin gitu, kayak ala-ala sinematik gitu. Aku punya satu channel yang menurut aku oke banget, kayak pengambilan gambarnya tuh kayak bagus banget deh, sumpah. Kalian bisa cek aja channelnya Aso Tahu. Itu kayak keren banget video sinematiknya tuh, kayak dia cuman videoin tentang perjalanan aja, kayak misalkan dia lagi naik gunung terus dia videoin. Nah kalian juga bisa coba, misalkan kalian lagi jalan-jalan nih kemana, misalkan ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, terus kayak kalian bikin videonya, kayak kalian bikin sinematik gitu, nggak perlu nampilin wajah juga, itu bisa guys. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada orang yang pengen ke Candi Borobudur terus nyari gitu kan pemandangan Candi Borobudur, tiba-tiba muncul kan video kalian. Nah itu kan oke banget kan, kalian bisa cobain ya, itu nggak perlu nampilin wajah juga. Selanjutnya yaitu adalah konten seputar podcast. Hah? Kok podcast Kak Riri? Emang bisa? Bisa. Kalian nggak perlu mikirin kayak, oh podcast itu harus pakai wajah sekarang, kayak contohnya podcast Om Deddy atau Griti Buka Praktek. Nggak perlu guys, ada kok aku 2 rekomendasi channel yang menurut aku bisa kalian coba tiru gitu ya, versi kalian. Ada channelnya Kata Berkisah sama Kak April DV. Nah ini juga mereka tuh YouTuber yang cuman modal podcast tapi nggak perlu nampilin wajah, dan menurut aku ini oke banget loh. Jadi kayak
menurut aku kayak coba suatu yang baru gitu. Kalau misalkan kalian punya suara yang teleponable gitu kan, suara-suara yang enak didengar, kalian bisa manfaatin ini loh. Itu kan cuman modal suara aja sama modal kayak ya kalian siapin materi buat kalian bahas kayak gitu. Lebih santai gitu ya, karena kita kan nggak perlu nyiapin yang lain-lain, paling cuman nyiapin ini doang, kayak buat nge-record suara aja. Dan kalian paling tinggal tambahin spektrum aja biar kelihatan nggak terlalu boring-boring banget, atau kayak sekedar quotes atau gimana gitu. Kalian edit deh, terus kalian upload di YouTube. Dan menurut aku itu oke banget buat kalian yang emang bener-bener malu banget gitu ya. Bisa dicoba. Konten selanjutnya yang tanpa wajah, kalian bisa coba buat konten seputar hewan peliharaan kalian. Hah? Hewan peliharaan? Emang bisa Kak Riri? Bisa dong. Dan ini menurut aku malah lebih oke ya. Apalagi kalau misalkan kalian nih pencinta binatang gitu. Terus kalian punya binatang di rumah nih, punya hewan peliharaan. Dan kalian tuh gemes banget, suka nge-foto dia atau ngevideoin dia. Nah, kalian bisa manfaatin peluang ini guys. Contohnya ya, aku nge-subscribe juga channelnya Gohan the Husky. Jadi dia ini tuh anjing gitu, dan dia tuh kayak gemes gitu. Jadi di videoin sama yang punyanya. Kayak misalkan dia bikin video mukbang nih, si Gohan ini mau makan terus di videoin. Terus habis itu dia lagi ngapa-ngapain, lagi lari-lari nggak jelas, di videoin. Dan itu banyak loh subscribersnya, kalian bisa cek aja deh channelnya. Atau kalau kalian punya kucing, bisa contoh channelnya di Kittysaurus ya. Kalian cek juga itu channelnya, jadi kayak dia ngevideoin kucing-kucing gitu. Kucing-kucing dia, aku nggak tahu juga itu kucing-kucing siapa, pokoknya banyak banget kucingnya. Kalian kayak bisa contoh, oh kayak gini loh bikin konten tentang kayak hewan peliharaan. Atau kalian punya ikan cupang. Nah, sekarang kan lagi kayak booming banget nih ikan cupang, nih lagi viral banget, lagi naik daun. Kalian bisa manfaatin momen ini loh guys. Kayak misalkan kalian punya ikan cupangnya suka rebahan, terus kalian videoin ikan cupang lagi rebahan kayak gitu. Kan unik kan? Nah, kalian bisa manfaatkan peluang ini guys. Apalagi kalau misalkan kalian malu banget ya, mending videoin aja hewan peliharaan kalian gitu. Dan the last one, ide konten tanpa wajah yang terakhir adalah konten tentang hobi. Nah, hobi ini kan banyak banget ya cakupannya. Sekarang aku tanya, apa sih hobi kamu? Nah, coba komen di bawah. Apa sih hobi kalian? Coba deh kalian komen di bawah. Kalian bisa manfaatin loh hobi kalian buat jadi konten. Contoh, misalkan ada channelnya hobi masak. Nah, dia tuh hobinya mungkin masak ya. Terus dia videoin nih kayak dia lagi masak, terus dia videoin cara masak. Misalkan cara masak cimol anti meledak. Nah, itu kalian kayak videoin lagi masak cimol, terus gimana sih biar nggak meledak, dikasih tips. Nggak perlu nampilin wajah, itu bisa kok. Terus di sini juga ada channelnya Kak Anjurisa ya. Ini crafting. Ini jatuhnya sama kayak konten DIY sih. Tapi kan salah satu hobi juga ya. Kayak dia hobinya kayak menjahit atau gimana-gimana gitu. Kalian bisa kepo-kepoin aja channel-channel yang udah aku sebutin dari awal sampai sekarang ini ya. Karena menurut aku itu kayak oke gitu loh. Buat jadi ide atau referensi kalian kalau misalkan kalian kebingungan nih, kira-kira aku mau bikin konten apa ya. Apalagi aku nih orangnya malu. Terus ada juga misalkan kalian hobi berkebun. Kalian bisa bikin misalkan time lapse ya. Nah, kalian bisa cek aja channelnya Box Labs, dan itu tuh kayak dia videonya tentang seputar ya udah time lapse aja, karena mungkin dia hobi menanam atau gimana, aku nggak paham ya. Itu ada loh penontonnya dan subscribers cukup lumayan banyak. Atau How to Basic ya, pasti kalian tahu kan channel ini. Sumpah menurut aku nih orang kayaknya hobinya marah-marah gitu. Kalian bisa cek aja channelnya deh. Dan ada aja gitu yang nonton dan subscribersnya juga lumayan loh. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan hobi ini bisa menghasilkan, memberikan kita sebuah ide untuk membuat konten gitu. Atau kalian kayak hobinya ngegambar, terus kayak kalian videoin kalian lagi ngegambar. Tinggal kalian olah aja, kalian kembangkan kreativitas kalian sehingga sebuah hobi ini bisa menjadi sebuah konten. Dan kalau misalkan emang udah oke nih, dirasa oke, tinggal upload di channel YouTube kalian dan kalian tinggal kembangkan channel YouTube kalian berdasarkan hobi kalian. Jadi ngejalaninnya juga makin enjoy kan, makin happy gitu. Nah guys, tadi itu dia 10 rekomendasi konten tanpa wajah buat kalian nih yang masih bingung gimana sih cara bikin channel YouTube tanpa wajah. Kira-kira konten seperti apa sih yang oke? Semoga bisa jadi referensi kalian ya guys. Dan jangan lupa dicek juga channel-channel yang udah aku rekomendasikan buat kalian analisa kira-kira seperti apa sih contoh-contohnya. Kalian bisa cek aja langsung ke channelnya masing-masing ya. Dan semoga video kali ini dapat bermanfaat dan membantu kalian. So pastikan sebelum kalian tinggalkan video aku, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. And I'll be trying di rumah, dan see you on my next video. Bye!